Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nazibun, Novia Wahilestari, Nur Hasanah, dan Rani Febian dengan dosen pengampu Ibu Prike Agustiningrum, SPD MSI. Di sini kita akan membahas tentang materi sistem politik. Pengertian sistem. Sistem menurut Pramuji 1981-4 merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama, maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem. Anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan kelurahan. B. Pengertian politik. Kata politik Yunani polis berarti negara, kota, polis berarti city, states, merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Politik, teknik, politika. Politik dalam bahasa Arabnya disebut siasa, yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya politis. Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintah, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. C. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, masyarakat atau negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem politik. Di antaranya, menurut Almun, sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Menurut Robert A. Dow, sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Dr. Anes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu, melampau, masa kini, dan masa yang akan datang. D. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet.
lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya ada 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MK, KAI, dan MA. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintah. Batasan sistem politik. Batasan sistem politik menurut beberapa ahli urusan di Simutapura. Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Karena sistem politik ialah tata cara mengatur negara. David Heston, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang dia abstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Liberal sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan suatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri umum sistem politik. Teman-teman semua, kita tahu sistem politik sebelumnya, pengertiannya telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sistem politik memiliki ciri-ciri, yaitu menurut Almond memiliki 4 ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama mempunyai kebudayaan politik, yang kedua menjalankan fungsi-fungsi, yang ketiga memiliki spesialisasi, yang keempat merupakan sistem campuran. Fungsi sistem politik. Kita membahas tentang fungsi sistem politik. Ada beberapa fungsi, di antaranya yaitu kapabilitas. Apa itu kapabilitas? Yaitu kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya atau eksistensi di lingkungan yang lebih luas. Kata prawira mengemukakan bentuk kapabilitas suatu sistem politik berupa, yaitu yang pertama, kapabilitas regulatif. Apa itu kapabilitas regulatif? Yaitu sistem politik yang merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada kapabilitas ekstraktif, yaitu pokok pertama bagi kemampuan suatu sistem politik. Dan adapun kapabilitas yang C adalah kapabilitas distributif. Kapabilitas ini berkaitan dengan sumber daya yang diolah. Hasilnya kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Dan distribusi ini ditunjukkan kepada individu maupun semua kelompok masyarakat, seolah-olah sistem politik itu mengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat. Dan yang D, kapabilitas responsif. Sifat kemampuan responsif atau daya tangkap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara
input dan output. Sistem politik harus selalu tangkap terhadap setiap tekanan yang timbul dari lingkungan intra-masyarakat dan ekstra-masyarakat berupa berbagai tuntutan. Dan yang ada kapabilitas simbolik, efektivitas mengalirnya simbolik dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat ditentukan tingkat kapabilitas simbolik. Yang ada kapabilitas dalam negeri dan internasional. Suatu sistem politik berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Kapabilitas domestik atau suatu sistem politik sedikit banyak juga berpengaruh terhadap kapabilitas internasional. Yang dimaksud dengan kapabilitas internasional ialah kemampuan yang memancar dari dalam keluar. Adapun fungsi sistem politik yang kedua adalah konversi. Konversi ini menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output, mulai dari penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, penghakiman, dan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi ini menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur sosial dari sistem politik. Fungsi sistem politik pemeliharaan dan penyesuaian atau adaptation adalah penyangkut sosialisasi rekrutmen yang bertujuan untuk memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. Baiklah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hak politik yang masing-masing sesuai dengan hak asasi di Indonesia. Kenapa di Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? Itu semua karena Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut. Semoga dengan beberapa penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman.